Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para jamaah kuliah subuh yang senantiasa dimuliakan, dibahagiakan, dan perhatikan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa terus-menerus tanpa berhenti memperhatikan Allah, dalam arti memperhatikan akan firman-firman Allah. Karena sekuat apapun kita, seperkasa apapun kita tidak lepas dari Allah. Kita bisa menggerakkan tangan kita, kaki kita, tetapi kita tidak mampu menggerakkan denyut nadi kita. Dan itu adalah otoritas Allah, kekuasaan Allah. Kapan akan menghentikan denyut nadi, mengakhiri kehidupan kita. Itulah makanya Allah manti-manti kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kepada ke ujung kehidupan nafas berhenti, denyut nadi tidak bergerak lagi, sementara kita belum mempunyai bekal untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Kali ini judulnya adalah hidup sebagai suatu kesadaran dan perjalanan. Jadi pertama, kesadaran itu adalah bahwa kita itu adalah tidak minta dijadikan manusia. Ternyata kita jadi manusia, Allah menciptakan kita. Jadi kesadaran bahwa kita tadinya tidak ada dan pada saatnya akan tidak ada, itu suatu kesadaran perjalanan. Mungkin di antara kita lahir 1930, sudah sepuh sekali. 1925 kita di mana? Dan 2025, 2030 mungkin kita sudah tidak ada. Nah, kita tuh di mana? Jadi kesadaran sebagai suatu perjalanan itu suatu hal yang penting. Kesadaran sebagai suatu perjalanan. Jadi para wasis, para sepuh kita di Jawa ini menyatakan urip mung mampir ngombe. Jadi mampir ngombe itu artinya bahwa bumi ini bukan tempat kita untuk kamu mampir. Kita itu perjalanan yang panjang. Lan mampir itu tidak lama mampir kok. Dan ngombe itu mencari bekal kehidupan. Jadi melanjutkan perjalanan, mencari bekal kehidupan untuk perjalanan berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang senantiasa dimuliakan Allah, marilah kita bermula dari suatu kesadaran. Jadi kesadaran adalah sesuatu yang tidak bisa tidak, harus ada dalam kehidupan kita. Salah satu filsuf Yunani mengatakan bahwa hidup itu adalah berpikir. Aku berpikir maka aku ada. Jadi andai kata aku tidak berpikir, saya itu sebenarnya tidak ada. Kesadaran kita berada, adanya itu karena adanya kita itu ada kesadaran. Tanpa ada kesadaran kita itu seolah tidak ada gitu. Bahkan Hamka mengatakan kesadaran itu kesadaran bermasa depan, itu menurut Hamka dalam salah tulisannya. Jadi orang yang tidak punya kesadaran masa depan, tidak punya mimpi, tidak punya tujuan, dia itu mati sebelum mati. Itu kata Hamka. Jadi sekarang yang disampaikan secara singkat ini, marilah kita punya kesadaran dan dalam kehidupan. Kesadaran yang pertama dan utama adalah kesadaran sebagai hamba Allah, sebagai kaulanipun Gusti Allah. Itu kesadaran yang utama dan pertama. Karena kesadaran sebagai hamba Allah itulah yang akan menjadikan kita hidupnya luwih sumeleh. Bahasa Jawanya semeleh. Bahasa agamanya itu yaitu sakinah. Sakinah itu semeleh. Sakana yaskunu itu semeleh, nyeleh ke hati. Urip semeleh, orang kemuruk semua bisa dinikmati, kira-kira kan begitu. Maka dalam Al-Quran surat Al-Ahzab 40 sebutkan ya ayyuhalladzina amanu, hendaklah hai orang beriman, uzkurullah, hendaklah kamu semua eling yang Gusti Allah. Itu eling yang awake dhewe. Zikron kathiro, dengan eling sing ora ono pedote. Kathiron itu banyak, artinya yang kesadaran yang tidak pernah berhenti. Wasabihu bukratan wa asila, dan adalah kamu senantiasa bertasbih kepada Allah sejak bangun pagi, tangi turu, bukrotan itu pagi, wa asila sampai sore. Artinya sepanjang kehidupan kita, tangi nganti sare, tidak sadar lagi itu kita dalam kesadaran sebagai hamba Allah.
wasabihu, dan bertasbihlah kepada Allah. Itu operasionalnya, maksud saya apa yang kita lakukan ketika bertasbih itu adalah maha sucikanlah Allah. Itu artinya Allah itu maha suci, tidak akan tersentuh, didekati oleh orang-orang yang kotor. Itu operasionalnya, dalam arti kegiatan kita adalah kita menjaga kebersihan kita, kesucian berpikir kita, hati kita dari segala keyakinan dan sikap hidup yang kotor, dan juga perbuatan perilaku yang kotor. Maka bersihkanlah dirimu sejak bangun pagi nganti tekan sore. Bersihkanlah pikiranmu, hatimu, dan perbuatanmu. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanya, apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Nek tangi turu terus apa? Langkah kedua setelah tangi apa? Kan kita ke belakang. Itu membersihkan secara fisik apa yang ada dalam badan kita. Sisa-sisa bakaran yang kotor itu kita keluarkan di toilet. Tapi tidak hanya itu saja. Itu yes, betul, itu marah penyakit kalau nggak dikeluarkan. Tapi apa yang dalam pikiran, hati kita, dan ucapan juga kita bersihkan agar tidak ada kekotoran dalam jalan kehidupan. Dan itulah ala bidzikrillahi tatmainul qulub dalam Al-Quran. Ketahuilah, hanya dengan kesadaran sebagai hamba Allah, kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatmainul qulub, hati manusia itu akan menjadi lebih semeleh. Nah, ini sholat ali dzikri, dirikanlah sholat sebagai bagian dari kesadaranmu kepadaku, untuk ingat kepadaku. Ala bidzikrillah, ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, hidup sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan, dan penuh dengan kesabaran, kesyukuran, dan ikhlasan. Tiganya sabar, syukur, dan ikhlas. Ini 3 formula. Wong tanah sabar nglakoni urip karena hidup ujian, tanah bersyukur pada Allah karena hidup adalah anugerah pemberian, kita tidak pernah minta, tahu-tahu diberi rezeki, di kemampuan untuk menjalani kehidupan dengan baik. Syukur, sabar, syukur, dan ikhlas dalam menjalani kehidupan, yaitu hidup itu ikhlas. Basisnya kan ikhlas, sadar dan penuh keikhlasan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan manfaat kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang Allah sampaikan kepada kita semua dalam Al-Quran, dan kita terapkan dalam pola kehidupan kita masing-masing. Insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang akan dipilih oleh Allah sebagai hamba Allah pilihan, mempunyai keyakinan yang kuat, dan selanjutnya beribadah, beramal soleh untuk kesejahteraan dunia akhirat kita, lahir batin kita. Saya kira itu, mudah-mudahan manfaatnya bagi kita semua. Bila kita ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.